Lebih dari 100 tahun yang lalu, makhluk-makhluk biologis tiba-tiba berubah menjadi pembantai umat manusia. Orang mati juga berubah bentuk yang bermutasi dan menyerang manusia bersama-sama. Kemudian situasi menjadi tidak terkendali, yang membuat seluruh dunia menjadi seperti neraka. Dalam pertempuran, muncul para awakenet dengan bakat yang kuat. Mereka berhasil mengalahkan varian berulang kali. Varian merupakan sebutan untuk para makhluk biologis. Hingga pada tahun 2145, varian di seluruh dunia berkumpul dan mengepung umat manusia di garis pertahanan terakhir. Dari situlah pembantaian manusia kembali terjadi. Tapi walaupun begitu masih banyak manusia yang enggan untuk menyerah. Sialan, varian-varian ini benar-benar terus datang, ucap dari pria yang memegang busur panah. Lalu pria yang memegang palu membalas, saudara-saudara kita, awakenet tingkat 1 dan 2, hampir semuanya tewas. Jika terus begini aku khawatir bahwa kita tingkat 3 juga tidak akan bertahan. Lalu mereka kembali melesat maju untuk menghadapi musuh di depan mereka. Hati-hati, musuh ini masih memiliki rencana cadangan. Belum sempat mereka menyerang, sebuah tentakel kini meluncur ke arah mereka. Dan kini berhasil melilit tubuh mereka bertiga. Perkuatlah aku, akan kuhancurkan varian ini. Tidak bisa, ucap wanita dalam partai. Makhluk varian tingkat 3 ini dapat menahan kekuatan spiritual. Lalu tentakel berikutnya yang memiliki gigi mulai melesat maju untuk mencabik-cabik tubuh mereka. Tentulah melihat itu, mereka merasa sangat ketakutan. Tapi tebasan bertubi-tubi seketika menghancurkan tubuh monster itu. Tentu membuat para awaken itu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Orang itu berdiri dengan gagah di hadapan mereka. Tentu melihat kekuatan orang itu, mereka menyadari bahwa orang itu adalah yang terkuat di antara para bakat dewa. Orang itu kemudian membalik badan untuk melihat para awaken. Dia berkata untuk jangan lengah. Orang ini bernama Yening dan akan menjadi MC kita pada manhwa kali ini. Mereka bertiga berterima kasih kepada Yening karena telah menyelamatkan mereka. Tapi Yening menyadari sebuah hawa kehadiran yang kuat. Benar saja awaken dengan busur panah berkata, masih ada varian di atas kepala Tuan Yening. Namun tipe varian seperti itu belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terlihat ekspresi Yening yang masih tetap stay kalem. Kini diperlihatkan dengan jelas sosok varian seperti apa yang berada di atas mereka, dengan aura yang lebih mencekam dari monster varian sebelumnya. Namun tanpa berpikir awaken dengan palu Thor menyerang, dia berteriak, berani-beraninya kau berdiri di atas kepala Tuan Yening, akan aku hancurkan kau dengan palu ini. Tindakannya diikuti oleh awaken dengan busur panah. Namun monster itu masih terlihat tidak melakukan apa-apa. Dia hanya melirik dengan mata besar yang berada di perutnya. Tapi seketika kedua awaken itu merasakan sakit yang luar biasa sampai membuat mereka memuntahkan cairan merah. Dan tubuh mereka pun hancur menjadi debu, hanya dengan sekejap mata, yang tersisa tinggal senjata mereka saja. Tentulah rekan wanita kedua pria itu langsung murka. Dia pun mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat di tangannya. Sialan, ayo kita bertarung, teriak wanita itu, yang amarahnya sudah tidak terkendali. Tapi dengan sekejap mata, varian kini sudah tepat berada di belakang si wanita, serta menyerang menggunakan tentakelnya yang sangat tajam. Wanita itu kini sudah pasrah dengan kematiannya. Tapi datanglah Yening yang menahan serangan dari varian. Yening yang telah melihat varian ini mampu mengalahkan dua orang awaken tingkat 3 dalam sekejap mata tentulah merasa varian ini bukan varian tingkat 3 biasa. Lalu Yening meminta si wanita untuk mundur sedangkan dia akan menghadapi varian ini. Wanita itu pun menuruti perkataan Yening dan meminta Yening agar berhati-hati. Yening dan varian itu pun kini sama-sama terhempas. Tetapi hanya dengan menahan satu serangan dari varian itu, pedang Yening sampai patah. Kini dia mengerti bahwa hasil simulasi militer yang telah dilakukan berkali-kali seharusnya hanya ada dalam teori. Dan monster ini adalah varian tingkat 4. Melawannya aku harus mengeluarkan semua kemampuanku. Kini Yening pun melangkah maju dengan pedang yang telah rusak. Mereka pun saling bertukar serangan, yang membuat tempat pertarungan mereka hancur lebur akibat efek benturan dua kekuatan yang dahsyat. Ledakan itu pun terlihat sangat dahsyat. Kemudian Yening melepaskan semua kekuatan yang dimilikinya. Aura kekuatan itu benar-benar luar biasa,
sampai membumbung tinggi ke langit. Tapi tanpa disadari oleh Yening, monster varian sudah ada di depannya dan berhasil menembus tubuh Yening dengan kecepatan yang tidak dapat diimbangi olehnya. Perlahan tangan Yening tidak mampu lagi menggenggam pedangnya. Dia pun ambruk di hadapan monster varian level 4. Yening yang dari mulutnya mengeluarkan begitu banyak cairan merah, dia bergumam. Inikah kekuatan tingkat 4? Nampaknya kekuatan manusia masih belum sebanding dengan tingkat 4. Monster itu masih berdiri menatap rendah ke arah Yening seperti berkata adakah kata-kata terakhir. Monster itu kini akan mengakhiri hidup manusia terkuat saat itu. Yening hanya pasrah menghadapi kematiannya. Muncratan cairan merah sebagai tanda hancurnya tubuh Yening. Kemudian Sin berpindah ke markas pertahanan. Mereka sangat terkejut mendengar laporan kematian Yening. Pria itu yang nampaknya merupakan pimpinan di sana hanya bergumam. Dengan serangan seperti ini, berapa lama lagi kita bisa bertahan? Jika saja kita bisa menemukan Yening lebih awal dan memberikannya waktu untuk berkembang, mungkin bisa mencegah mimpi buruk ini. Pria itu pun sangat kesal sampai menggebrak meja. Tidak ada jalan lain. Kita akan pergi bersama-sama. Dia lalu memberikan perintah. Semua garis pertahanan di wilayah pertempuran ini telah jatuh. Biarkan para awak kenet tingkat 3 membawa sebanyak mungkin hulu ledak nuklir. Ini adalah kematian. Kita harus mati dengan terhormat. Semua awak kenet pun menjatuhkan dirinya dengan membawa hulu ledak nuklir. Mereka melakukan bundir sambil berteriak, kemanusiaan akan terus hidup untuk selamanya. Ledakan demi ledakan terus terjadi, yang menghancurkan seluruh kota, bahkan seluruh dunia, yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan umat manusia di bumi. Kemudian Sin memperlihatkan seseorang yang perlahan-lahan mulai membuka matanya. Orang itu adalah Yening, yang merasakan sakit kepala yang luar biasa setelah dia bangun. Dia kemudian bertanya-tanya, apa aku belum mati? Yening kemudian mendengar bisik-bisik tetangga yang mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya dia benar-benar bangun. Orang di sebelahnya menjawab, seseorang mengatakan bahwa dia tidak bisa ikut tes karena dia terinfeksi virus tapi tes sedang berlangsung di luar. Jika dia bangun nanti, bunuhlah dia, kita sudah menerima pembayaran. Kini salah satu penjaga itu mulai maju dengan mengambil pistolnya dan mengatakan, itu benar, dia hanyalah orang biasa, bukan keturunan awak kenet. Jika karakter kecil seperti dia mati, kita bisa bilang itu karena pembusukan mayat. Jika kamu tidak bangun, mungkin kamu bisa selamatkan hidupmu. Menyadari perkataan dari penjaga itu, Yening menyimpulkan bahwa hari ini adalah 3 tahun yang lalu, aku terlahir kembali. Jadi artinya, hari ini adalah hari tes bakat. Ternyata, bakatku di masa lalu telah dimanipulasi oleh seseorang. Tidak perlu bicara lagi, aku akan mengkoitkan mereka. Yening pun menangkis pistol yang diarahkan kepadanya. Dengan bola mata yang memerah, Yening bergerak dengan sangat cepat dan menyerang ke salah satu petugas. Dia pun menabrakkan dirinya. Disusul dengan serangan siku yang mendarat tepat di rusuk kanan petugas korup itu, dan terlihat temannya yang sangat kaget dengan gerakan cepat yang dilakukan oleh Yening. Orang yang mendapat serangan itu sampai berteriak kesakitan, serta Yening yang kini berhasil mendapatkan sebuah pistol dan langsung menodongkan ke petugas korup lainnya. Tentulah keluar semua keringat dingin dari petugas yang satunya. Dan kini mereka berdua sudah ditumbangkan dengan cepat oleh Yening. Yening kemudian bergumam. Tapi pada saat itu, wilayah pertempuran Huaxia sudah jatuh, tidak ada sumber daya atau waktu untuk tumbuh. Hanya dalam waktu 7 bulan, aku naik ke tingkat 3 dengan terburu-buru. Masih jauh dari yang terkuat sejati, tapi aku harus segera bertempur melawan varian tingkat 4. Ibu, Xiaowani, maafkan aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Tapi sekarang masih ada kesempatan. Asalkan aku berhasil dalam tes dan menjadi yang terkuat, aku bisa menyelamatkan orang-orang penting di sampingku dan mengakhiri kiamat ini. Yening terus berjalan menuju ke tempat tes, namun tiba-tiba saja muncul sistem di depan Yening. Sistem memberikan sebuah misi untuk menyentuh kristal tes dalam waktu 30 menit untuk membuka dan mengaktifkan fungsi sistem. Setelah tugas selesai, semua keterampilan pedang akan ditingkatkan 100 kali lipat dan akan diperkuat menjadi teknik pedang tabu. Setelah melihat layar sistem, Yening bergumam, sistem kiamat ini sepenuhnya berbeda dengan yang dimiliki oleh setiap awak kenet pada kehidupan sebelumnya. Mungkin ini keberuntunganku. Mungkin terjadi perubahan karena reinkarnasi.
Tapi bagiku, selama itu membuatku lebih kuat. Aku tidak peduli dengan sistem apapun. Aku harus segera pergi dan membuka tas lalu mencari tahu siapa dalang di balik layar. Kemudian sistem memberikan hitungan mundur 31 menit. Lalu para penjaga kini datang mengepung Yening. Jangan bergerak, tetap berada di tempatmu. Peluk kepala dengan kedua tangan, ucap dari para penjaga sambil menodongkan senjata mereka. Yening pun hanya bergumam, pimpinannya adalah awakenet tingkat rendah sementara yang lainnya orang biasa. Solusi terbaik saat ini adalah menyandera pemimpin yang ada di dekatku dan memaksanya membawaku keluar. Yening lalu bertindak dengan menembak ala-ala koboi, yang tepat mengenai senjata yang dipegang oleh pemimpin pasukan. Kemudian Yening bergerak dengan sangat cepat, dan kini sudah berada di belakang pemimpin. Lalu Yening menodongkan senjata di kepala pemimpin pasukan dan memintanya agar jangan bergerak atau dia akan menembak kepalanya jika dia melakukan gerakan apapun. Para bawahan kapten itu pun mengingatkan kepada Yening bahwa hukuman menyerang petugas itu sangat berat. Tapi Yening tidak peduli, dia hanya berkata, "Bawa aku ke lapangan tes, kau punya waktu 3 detik untuk memutuskan. Jika tidak kau akan mati." Tentu panik para bawahan si kapten dan merasa bahwa bocah di hadapan mereka sudah gila. Tentu kapten yang mendengar itu panik bercucuran keringat. Dia menanyakan, "Kau mau pergi kemana? Mungkin saja ini ada kesalahpahaman. Mari kita bicara baik-baik." Tapi Yening malah menempelkan pistolnya ke kepala kapten yang membuatnya ketakutan. "Ayo cepat pergi," ucap Yening memerintah kapten. Kapten pun mengatakan, "Anak muda, sebaiknya kau bertaruh bahwa kau bisa awaken. Namun meski kau menjadi seorang awakenet, kau tidak akan luput dari kematian." Namun Shin berpindah ke sebuah lapangan, dan ada seseorang yang berpidato mengatakan, 100 tahun yang lalu, pada tahun 2042, hari kiamat tiba, dan dunia memasuki era bencana. 1 miliar penduduk, hanya 1/10 yang selamat. Pada saat itu, juga para awakenet muncul, bekerja sama dengan militer untuk menyelamatkan Tiongkok. Hari ini adalah hari penting untuk menguji apakah kalian memiliki bakat atau tidak. Jika berhasil, maka akan menjadi penjaga di sisi pertempuran sebagai awakenet. Jika gagal, maka akan meninggalkan tempat ini untuk menjalani kehidupan biasa. Sekarang mulai dari keturunan para awakenet. Ucapan itu berasal dari laki-laki ini yang bernama Liao Tian. Dia merupakan dewan militer di zona keamanan Tianfeng. Lalu para keturunan awakenet mulai memasuki lapangan ujian. Mereka semua terlihat sangat percaya diri dan yakin mereka memiliki bakat yang bagus. Tapi tiba-tiba radio petugas berbunyi dan mengatakan, "Perhatian semuanya. Ada penjahat yang membawa sanderan masuk ke lokasi ujian." Laporan itu langsung terdengar oleh dewan militer serta mengumumkan pada semua orang. "Perhatian semuanya, ada orang yang terinfeksi membawa sandal ke area pengujian." Para petugas kemudian bersiap menjaga pintu masuk ujian. Tapi setelah itu beberapa petugas di pintu masuk langsung terlempar dengan kuat. Merespon itu, para petugas yang lain langsung mengepung si penyusup. Tentu melihat itu, Liao Tian meminta pada si pelaku untuk menyerah dan berhenti melakukan perlawanan. Dan jika tidak menyerah, dia akan ditembak mati di tempat. Kriminal itu merupakan Yening yang mulai memasuki arena ujian. Yening kemudian berteriak, "Aku tidak terinfeksi. Aku juga tidak ingin mengganggu upacara pencerahan. Aku datang untuk mengikuti uji coba." Oke guys, gimana manhwanya? Mau dilanjut apa enggak ini? Jika kalian suka, bisa tinggalin like dan komennya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.